Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah atau kama qala amma ba'du. Samahatal kurama, para alim, para ulama, terutama yang sangat kami muliakan dan juga kami taati dan ta'zimi, yang mulia Ki Haji Zainal Abidin Muntaha selaku penasihat Yayasan Al-Muntahi sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Putri Al-Maimunah, dan juga Hadratul Mukarram Kiai Haji Usuluddin Abdul Mannan selaku ketua yayasan dan pengasuh Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda Kembang Jeruk, sejuga yang sangat kami muliakan dan kami taati dan ta'zimi, dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Mu'tamar Zuhri LC, ketua umum Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda, dan segenap seluruh keluarga besar Yayasan Al-Muntahi yang kesemuanya sangat kami muliakan. Dan juga tak lupa kepada tim kreator Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda, yaitu Al-Muna Multimedia, yang sangat kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan inayahnya kita senantiasa bisa melaksanakan sebuah ibadah yang sangat istimewa di bulan istimewa. Karena apa, para pemirsa? Karena ibadah di bulan ini adalah sebuah ibadah yang tiada tanding. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain juga waktunya yang istimewa, pahalanya juga istimewa. Sekali lagi kita harus bersyukur akan semua anugerah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah sosok yang telah diangkat sebagai seorang rasul dan sebagai pembawa risalah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak juga mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, yang sangat kami muliakan, kenapa tadi kami mengatakan bahwa ibadah di bulan ini sangatlah istimewa? Karena di sini ada hak paten Tuhan, ada hak paten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan disinilah bentuk keistimewaan itu. Selain itu, setiap amal perbuatan, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan ini, semuanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih istimewanya lagi, tidak ada yang tahu berapa lipatan daripada pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena di situ itu ada hak paten Tuhan, ada hak paten Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada yang apa ya, maaf tanda kutip, tidak ada yang bisa mengotak-atik itu dengan dauhnya, dengan firman-Nya, as-saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka kita layaknya dan wajiblah bersyukur akan hal itu. Bagaimana mungkin kita bisa beramal sebanyak itu yang tak bisa kita bayangkan di bulan-bulan lainnya. Bagaimana kita bisa mungkin beramal sebanyak ini? Oleh sebab itu, teman-teman, para pemirsa yang budiman, mari kita beramal baik, melaksanakan amal-amal kebajikan-kebajikan, terutama yang telah dituntun dan disyariatkan oleh syariat. Kita kerjakan dengan maksimal agar kita benar-benar mendapatkan hakikat daripada Ramadan ini. Tentu para pemirsa, di antara cara meraih kesuksesan Ramadan itu adalah dengan kesabaran. Namun sebelum nanti kami ulas begitu detail tentang kesabaran itu, kita perlu pahami bahwa Ramadan itu atau puasa itu maknanya adalah al-imsak, mencegah diri. Artinya apa? Bukan hanya tentang makan dan minum, tidak, tapi semua unsur yang ada pada diri kita itu harus dicegah, dalam tanda kutip itu dicegah dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau di bulan puasa, selain kita juga dilarang melaksanakan atau melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, juga kita juga dicegah untuk makan dan minum. Mungkin ini gampang, antara kita menahan lapar dan dahaga ini mungkin gampang, tapi ada yang mungkin agak sulit bagi kita, yaitu adalah menahan jiwa kita, menahan raga kita, menahan jasmani dan rohani kita. Karena apa? Ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bunyi hadisnya gini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal ats. Kalau tidak salah seperti itu teksnya. Itu bahwa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada pahala dari puasa yang mereka lakukan, kecuali hanya mereka mendapatkan lapar dan dahaga. Artinya apa? Mereka hanya bisa menahan rasa lapar dan dahaga, tapi tidak bisa menahan hal-hal yang ada di diri mereka sendiri. Semisal contoh, kadang kita sendiri memang bisa menahan lapar dan dahaga, namun tidak bisa menahan pandangan mata. Seperti itu. Memandang hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga telinga kita mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu di bulan Ramadan. Dan itu sangat rentan sekali, teman-teman. Kita ngumpul dengan teman-teman, ngumpul dengan kawanan, ngumpul dengan orang-orang terdekat. Di situ kita cangkruan bersama, ngobrol bersama. Namun yang ada apa? Kadang-kadang terbesit omongan yang seharusnya tidak diomongkan. Contoh, membicarakan aib orang lain, mengadu domba, dan mungkin menfitnah orang lain dan sebagainya. Dan itu kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, dengan telinga kita sendiri. Dan itu adalah yang sulit kita cegah. Seperti itu. Lisan kita lisan kita kadang juga tidak terlepas dari kontrolan diri kita. Juga ikut nyambung ketika ada orang berbicara tentang orang lain, maka kita juga nyambung kadang. Oh iya, memang betul seperti itu. Itu yang memang sulit untuk dicegah. Juga mungkin tangan kita juga tidak lepas dari kontrolan itu. Mungkin juga kaki kita berjalan ke hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang telah termaktub, tersurat dan tersirat di dalam syariat Islam. Dan itulah makna daripada al-imsak sejatinya. Kita harus mampu menahan diri kita. Selain juga dari rasa lapar dan dahaga, ya anggota tubuh kita ini juga ditahan dari hal-hal yang ada unsur hawa nafsu seperti itu. Dan dalam hal ini para pemirsa yang budiman, kita akan paparkan bagaimana cara kita meraih kesucian Ramadan, yaitu dengan kesabaran. Di dalam kitab Bughiyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan, kalau tidak salah itu kitabnya, dijelaskan bahwa puasa itu dinamai dengan bulan kesabaran. Itu. Atau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab itu juga bahwa as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Dan di situ dijelaskan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, itu yang pertama. Dan yang kedua ada as-sabru ala maharimillah, itu. Dan yang ketiga itu adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Yang pertama itu adalah sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada sabar atas hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang mungkin menyakitkan bagi kita. Kenapa saya katakan menyakitkan? Karena memang puasa ini bagi kita yang sehari-hari itu sudah biasa makan, kadang-kadang sehari 3 kali bahkan lebih, ini sungguh menyakitkan kawan-kawan, teman-teman, para pemirsa. Karena kita tidak terbiasa menahan lapar dan dahaga itu kan. Namun juga bagi sebagian orang lain yang di lain bulan Ramadan itu membiasakan diri dengan cara berpuasa, puasa sunnah tentunya itu mereka sudah terbiasa menahan lapar dan dahaga. Bahkan para orang-orang yang level takarrubnya, dekatnya kepada Allah itu jauh di atas kita, mereka juga bukan hanya menahan lapar dan dahaga, mereka juga menahan diri mereka sendiri agar tidak berbuat sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan bahwa mungkin takdir Allah, ketetapan Allah yang seperti ini, puasa bulan Ramadan ini bagi kita menyakitkan karena kita harus menahan lapar dan dahaga. Seperti itu. Seperti itu. Itu adalah macam-macam daripada sabar ya. Dan dijelaskan juga bahwa ketiga aspek itu, ketika poin itu terkumpul semua di Ramadan, di saat kita puasa. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala maharimillah, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, itu semuanya menjadi satu dalam puasa. Kenapa kok demikian? Karena ketika kita puasa, kita itu harus sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, as-sabru ala ma harramallahu lis-shaimi minasyahawat. Yang pertama adalah itu adalah as-sabru ala taatillah, dan yang kedua adalah as-sabru ala ma harramallahu lis-shaimi minasyahawat. Sabar terhadap sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa, yaitu apa? Dari hawa nafsu, syahwat-syahwat seperti itu. Termasuk menjaga hati kita, pandangan kita, pokoknya menjaga hawa nafsu kita agar tidak begitu bergejolak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, itu sabar atas menghadapi takdir-takdir Allah yang mungkin menyakitkan bagi kita, sehingga nanti kita akan
pahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka ketika kita sabar seperti itu, maka insya Allah pahala yang kita dapatkan itu tidak batas para pemirsa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas, seperti itu. Dah, dengan cara itu kita sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bagi kita tadi itu menyakitkan karena harus menahan lapar dan dahaga dan sebagainya. Mungkin dengan cara itu kita akan meraih kesucian Ramadan, keberkahan Ramadan, limpahan pahala di bulan Ramadan ini. Baik para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sekelumit atau mungkin tidak begitu tersusun dalam cara menyampaikannya, mudah-mudahan dapat diambil manfaat dan bermanfaat. Namun tidak cukup di situ, kami juga mohon maaf mungkin manakala dalam penyebutan materi atau penyampaian materi yang saya sampaikan ini kurang kuat ibarahnya, itu kami juga mohon maaf. Karena cuma itu yang dapat kami sampaikan. Dan sebelum kami anggap usai, sedikit kami punya pantun teman-teman. Gitu. Pantunnya gini bunyinya. Jalan-jalan keliling Indonesia, pulangnya bawa buah durian, buah duren. Almuna multimedia keren, seperti itu. Ya, hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.